Jadi subhanallah itu tumanina, satu detik itu tumanina. Jadi tumanina itu apa? Tumanina itu adalah apa namanya, sukunul a'dha. Sukunul itu anggota badan kita tenang pada tempatnya. Subhanallah fi mahaliha bi qadri subhanallah. Tenang anggota tubuh kita pada tempatnya setelah melakukan gerakan sekiranya membaca subhanallah. Jadi kalau ruku misalnya Allahu Akbar, ruku nih menempelkan tangan semua, ruku udah dalam posisinya subhanallah, bangun lagi. Karena memang wajibnya itu subhanallah aja. Jadi subhanarabbiyal azimi, subhanarabbiyal a'la itu sunnah saja. Wajibnya cuma sekedar membaca subhanallah. Itu tumaninah. Ya, baik dalam ruku, i'tidal ataupun sujud ataupun duduk di antara dua sujud. Ya. Kalau tadi kalau khusyuk, ya, kalau khusyuk. Kalau khusyuk ini angel ya. Ya, tapi gini, kalau khusyuk itu sekiranya kita nih hanya mendengar pertama yang kita baca itu yang kita dengar, yang kita bayangkan, yang kita tadabbur maknanya adalah khusyuk. Jadi kita tidak ingat dengan hal-hal yang ini selain bacaan kita, selain kita membayangkan, mencoba memahami makna ayat-ayat yang kita baca. Minimal itu khusyuk. Pikiran kita hadir dalam sholat, lalu kita sedang membayangkan bacaan-bacaan yang kita baca, yang artinya kita ta'amul di situ, menghayati bacaan yang kita baca dan berusaha untuk memahami bacaan yang kita baca. Ya kalau lihat itu ya kita juga sedikit-sedikit perlu juga mengerti tentang makna daripada ayat yang kita baca. Ya, makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan seterusnya. Itu minimal itu yang disebut dengan khusyuk. Jadi minimal kita mendengarkan apa yang kita baca, menghayati apa yang kita baca, lalu kita tadabbur maknanya, membayangkan, mencoba memahami makna bacaan-bacaan yang kita baca. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Ini ada beberapa sebetulnya ya, ada beberapa pendapat ulama tentang khusyuk ini. Halo. Ya. Khusyuk itu memang kalau menurut Imam Ghazali itu wajib fi kulli juz'in dalam salat. Dalam setiap bagian salat itu harus wajib khusyuk. Nah, kalau yang kita nih salat orang awam ini memang dalam mazhab kita tidak menjadi rukun. Tidak menjadi rukun khusyuk itu. Ya, tidak menjadi rukun karena sulitnya khusyuk itu. Tapi berusahalah ya, kita ada selalu berada dalam salat minimal dalam 3 tempat katanya. Dalam qiraah, dalam sujud, dan dalam tasyahud. Minimal dalam 3 tempat itu tuh. Jangan sampai kita kelewatan. Pikiran kita di mana-mana maksudnya gitu. Nah, kita hadirkan pikiran kita, hati kita dalam salat itu sudah khusyuk. Kalau salat kita ada di hati kita di situ, pikiran kita di situ, insyaallah itu khusyuk. Ya namanya manusia mas kelebatan ya ada, tapi balik lagi cepat buru-buru. Ya. Iya, memang ada aja. Kita kadang-kadang nih, saya aja ngerasain kalau lagi sholat nih, apalagi kalau lagi diburu-buru atau nongkrong kadang-kadang ini kurang ajar banget. Kadang jadi lupa rokaat. Ya kan? Ya ada aja. Ya memang maksud itu tetap harus dilatih, harus diasah, harus dipelajari. Nggak bisa kita khusus setiap waktu itu manusia ada lemahnya juga. Dalam artinya tadi yang surat Al-Fatihah kalau kita baca itu ya, tadi Ustaz bilang harus mahal, harus semuanya harus jelas gitu ya, harus pasti dalam bacaannya. Ya, sementara kalau di orang tarikatnya kalau sholat kan bisa cepat gitu tadi. Kalau amin langsung itu cepat banget itu. Nanti bagaimana makan begini tadi? Ya gini, saya nggak bisa berbicara dengan orang-orang yang misalnya taruhlah mereka sudah marifat atau apa ini ahli marifat di sini. Ya, tapi ini kan kita bicara syariat ya. Kalau baca syariat mau cepat ataupun mau lambat, yang penting makhrajnya terjaga, hurufnya tidak ada yang terbuang. Ya, sah-sah aja. Yang penting itu, yang penting hurufnya tidak ada yang terbuang, makhrajnya terjaga, tasdidnya tidak lebih tidak kurang. Gitu ya. Dan dengan bacaan yang cepat itu kira-kira bisa nggak gitu?
Ya kalau menurut saya bisa, ini bacaan saya walaupun cepat juga bisa lah. Karena pasti semua orang mengklaim seperti itu. Karena waktu misalnya gini, waktu yang di Blitar aja, yang di Blitar itu kan terawih 7 menit, ya kan? Ketika diwawancara, kemudian ditanya, kok bisa dengan 7 menit ini gitu? Karena beliau menjawab bahwa pertama ini tradisi yang sudah turun-turun dari nenek kakek moyangnya lah, gitu, kakek buyutnya. Lalu kemudian dia bilang ini walaupun itu cepat, tetapi tetap menjaga syarat dan rukun salatnya. Menurut beliau, walaupun kesat mata, menurut saya pribadi, kayaknya kok angel temen gitu ya, maksudnya susah bener gitu kayaknya. Tapi menurut beliau, katanya sudah ya walaupun cepat pun tetap mereka bisa menjaga Fatihah dengan baik dan sebagainya. Nah ini kan klaim yang seperti ini saya juga tidak bisa menyalahkan, karena kalau kita menyalahkan kalau lebih tahu gitu segala macam gitu ya. Ya itu begitu. Tapi menurut syariat yang penting tidak menghilangkan menjaga hurufnya supaya tidak kurang dan tidak lebih, tasdidnya juga dijaga tidak kurang tidak lebih, makhrajnya juga, kemudian tidak merubah i'rab. I'rab itu misalnya nasta'inu jadi nasta'ina, bisa merubah harokat. Yang penting tidak itu ya sudah mencukupi syarat sah dan rukun sholatnya gitu.